Kita sudah belajar banyak hal tentang machine learning, khususnya kita sudah belajar core dari machine learning, yaitu tentang artificial neural network. Jadi artificial neural network ini menjadi core dari machine learning karena regresi dikembangkan secara lebih kompleks menjadi artificial neural network, dan kalau kita lebih jauh lagi, kita menggunakan layer-layer yang lebih banyak, lebih dalam, maka kita masuk ke dalam deep learning. Jadi kita sudah belajar sampai dengan video yang terakhir tentang softmax. Kita sudah belajar hampir keseluruhan dari konstruksi dasar daripada machine learning atau artificial neural network ini. Jadi ibaratnya kalau kita membangun rumah, maka kita sudah selesai membangun rumahnya. Rumahnya sudah jadi, sudah ada pintu, sudah ada kamar, sudah ada lampu, semuanya sudah jadi, sudah bisa ditinggali, sudah bisa dipakai. Nah, proses selanjutnya adalah orang mempelajari bagaimana menemukan teknik-teknik yang baru untuk membuat ini lebih optimal. Nah, karena teknik-teknik yang baru ini cukup banyak, variasinya sangat banyak, dan membuat optimalisasi yang kecil tapi signifikan. Dan karena itu maka pasti penurunan matematisnya panjang dan programnya juga akan rumit. Sehingga pada video-video selanjutnya saya akan menjelaskan ini secara intuitif saja, secara persamaan matematik yang sederhana, dan kita tidak akan memprogram secara detail lagi, tapi saya akan menggunakan library Keras dan TensorFlow untuk kita mengimplementasi optimasi-optimasi yang ada ini. Nah, saya akan memulai dari optimasi yang pertama, yaitu tentang regularisasi. Bagaimana kita memahami apa itu regularisasi, bagaimana kita memakainya, dan bagaimana itu bisa berdampak untuk membuat neural network kita atau nanti kemudian masuk ke deep learning kita jadi lebih bagus, bisa belajar dengan lebih baik. Nah, mungkin Anda masih ingat ketika kita melakukan simulasi artificial neural network dengan menggunakan playground TensorFlow ini. Waktu kita melakukan simulasi seperti ini, Anda ingat kita bisa memilih fungsi aktivasi. Misalnya bisa memilih ReLU, tangen hiperbolik, sigmoid, atau linear. Kita juga, ini saya memilih ReLU saja ya. Kita juga bisa memilih learning rate-nya. Dan kita bisa memilih ini kita klasifikasi atau regresi. Jadi logistic regression atau regresi. Misalnya ini kita pilih klasifikasi, seperti itu. Nah, sekarang ada sesuatu yang Anda lihat di sini, ada regularisasi. Saya belum pernah pakai ini. Ini apa sesungguhnya? Jadi ada regularisasi, kita bisa pilih L1 atau L2, atau kita pilih tanpa regularisasi. Dan kita bisa memilih rate regularisasinya berapa. Nah, apa itu regularisasi dan apa kegunaannya saya akan jelaskan di dalam video ini. Nah, ini saya punya gambar kondisi seperti ini. Ini inputnya katakanlah 2, X1 dan X2. Dan kita ingin membuat klasifikasi antara yang warna merah, lingkaran, dan yang warna biru. Nah, ini tiga gambar ini sama. Saya ingin mencontohkan 3 kemungkinan kejadian. Kalau kita melihat secara sepintas ini, sesungguhnya kalau saya klasifikasikan antara merah dan biru, saya cukup buat seperti ini saja. Oke, jadi ini daerah merah, ini daerah biru. Memang ada sedikit noise di sini. Ada sedikit data yang anomali, tapi saya abaikan data itu. Karena memang dalam kehidupan, ada beberapa data yang menjadi anomali, tapi saya mengabaikan itu supaya saya mendapat klasifikasi yang paling baik. Nah, ini klasifikasi yang paling benar saya sebut sebagai fit. Ada kemungkinan lain adalah ketika kita melakukan klasifikasi dan neural network, katakanlah kita memakai node yang terlalu sedikit. Katakanlah saya memakai cuma 1 node. Kalau 1 node, maka dia tidak bisa mengklasifikasikan dengan garis lengkung. Cuma bisa dengan garis lurus saja. Misalnya dia jadinya begini. Dia anggap yang di sini daerah biru, di sini daerah merah. Tentunya ini klasifikasi salah, kurang terklasifikasi dan baik. Maka kita sebut kasus ini adalah underfit. Ada kemungkinan lain adalah ketika saya pakai node dan layer yang sangat banyak, sehingga networknya itu sangat pintar, atau lebih tepatnya kemintar gitu ya. Terlalu pintar lebih daripada yang diharapkan. Maka dia membuat klasifikasi misalnya seperti ini. Ya, ini dia. Semua dia berusaha supaya klasifikasinya tidak ada yang salah sama sekali. Ini sesungguhnya tidak kita harapkan. Karena sesungguhnya dalam realita yang kita harapkan adalah yang seperti ini. Jadi ini kelihatannya bagus, tapi ini klasifikasi yang salah. Ini namanya overfit. Jadi terlalu fit. Nah, 3 kasus ini, yang ini karena terlalu sedikit node, yang ini kelebihan node. Bagaimana caranya kita mengatasi? Tentunya kalau underfit, maka solusinya adalah kita tambah node. Sedangkan kalau overfit, tentunya kita kurangi node. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita, sebelum kita melangkah ke menambah node atau mengurangi node,
bagaimana caranya kita tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi overfit, underfit, atau fit. Nah, Anda ingat ketika kita melakukan training dalam program sebelumnya, saya bagi datanya menjadi dua kelompok. Ada data yang saya pakai untuk training, dan ada data yang saya pakai untuk tes. Kalau kasus seperti ini fit, maka ketika saya training, errornya tambah atau error atau cost ya, costnya tambah lama tambah kecil, katakanlah akhirnya costnya menjadi 0,02. Kenapa tidak 0? Karena masih ada noise seperti ini, ada data-data anomali yang masih membuat training tidak sampai 0. Ketika saya tes bagaimana? Saya pakai data tes, kira-kira data tes juga seperti ini. Kira-kira merah akan di daerah sini, biru akan di daerah sini, dan ada sedikit juga yang lompat ke sana dan kemari, sehingga mungkin hasil tes saya seperti itu. Jadi, Anda lihat bahwa cost waktu training dan cost waktu tes kecil dan hampir sama. Apa yang terjadi di sini? Waktu train, cost-nya sangat besar, error-nya sangat besar. Katakanlah error-nya di sini 0,2%, 20% ya. Waktu saya tes bagaimana? Kira-kira kasusnya akan sama. Data tes saya kira-kira akan sama, sehingga kalau saya tes, hasilnya juga J-nya akan sekitar 0,2 misalnya, atau 0,25 katakanlah gitu. Jadi, kita tahu kalau hasil training dan hasil tes, itu J-nya, cost-nya itu hampir sama, tapi kecil, maka kita ada dalam kasus fit. Kalau hasil J-nya itu hampir sama, tapi masih sangat besar, maka kita dalam kondisi underfit. Artinya kita harus tambah node. Apa yang terjadi kalau kita overfit? Waktu kita training, J-nya berapa? Anda lihat di sini, semua benar. Maka J-nya 0, atau sangat dekat dengan 0. Tapi bagaimana waktu kita tes? Waktu kita tes, maka error-nya akan besar. Kenapa? Karena mungkin aja dia anggap daerah sini adalah daerah merah, padahal sebenarnya ini daerah biru. Sehingga ada biru-biru seperti itu di situ, maka akan dianggap sebagai error. Akibatnya apa? Akibatnya nanti waktu kita tes, J-nya akan besar, katakanlah 0,2. Jadi kalau kita ketemu bahwa hasil training itu kecil, sedangkan kalau begitu dites, errornya atau cost-nya sangat besar, maka kasus kita adalah kasus overfit. Jadi ini caranya kita mengetahui bahwa kita dalam kondisi seperti apa. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau underfit kita tambah node. Kalau overfit, kalau fit ya tentunya sudah oke. Ini oke ya, tidak ada masalah. Kalau overfit maka kita kurangi node. Nah, ini agak susah. Kalau kita kurangi node, kita tidak tahu node yang mana yang dikurangi, dan kurangi berapa dan sebagainya. Kita ingin proses ini berjalan secara otomatis. Maka caranya adalah kita pakai cara yang namanya regularisasi. Regularisasi ini adalah teknik supaya kita membuat proses trainingnya itu akan otomatis membunuh node-node yang tidak perlu. Jadi beberapa node yang kelebihan-kelebihan node itu akan dibuat sehingga tidak aktif. Caranya adalah membuat W-nya menjadi sangat kecil. Kalau node-node itu weight-nya sangat kecil, maka seolah-olah node itu, katakanlah kalau weight-nya 0, maka node itu jadi tidak berfungsi sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita membuat weight-nya 0? Ini yang sudah pernah kita pakai sebelumnya, bedanya cuma di sini. Kalau kita dengan regularisasi, maka ketika kita hitung cost-nya ini, akan ditambah lagi dengan W. Jadi kalau W makin besar, maka cost-nya juga makin besar. Intinya, training ini kan adalah untuk menurunkan cost-nya. Supaya cost dapat mungkin 0. Jadi waktu dia menurunkan cost, maka otomatis dia menurunkan W. Nah, kalau menurunkan W, maka W dari node-node tertentu di dalam network ini akan jadi 0. Dengan kata lain, kita akan mematikan beberapa node-node yang tidak perlu. Nah, tentunya tidak tambah W gitu saja, tapi secara detailnya ada begini. Lambda bagi 2M. Kemudian ini adalah besar norm, ya, istilahnya norm dari W. Nah, norm dari W itu ada macam dua. Ada norm dari W yang tipe 1, itu sebenarnya cuma nilai absolut dari W, dan dijumlahkan semua. Jadi sum dari nilai absolut dari W. Itu yang kita sebut sebagai regularisasi L1. Ada juga yang norm tipe 2. Norm tipe 2 itu dia caranya adalah W-nya dikuadratkan. Jadi W kali W dikuadratkannya, tapi ini karena matriks salah satunya harus transpose, kemudian diakarkan. Jadi itu namanya norm yang tipe 2, atau istilahnya tuh L2, regulasi. Tadi Anda ingat ada L1 dan ada L2. Nah, kalau dalam neural network ini, kita akan pakai, kita tidak mau pakai akar ini. Jadi saya kuadratkan. Sehingga ini jadi
norm tipe 2 kuadrat, atau kita juga bisa pakai norm tipe 1. Jadi ini caranya. Nah, karena J-nya berubah seperti ini, maka turunan-turunannya juga akan berubah. Prosesnya akan, perhitungannya cukup rumit, tapi kira-kira bentuknya akan di akhirnya jadi begini. Lambda per M dari W. Di sini ada lambda per M kurang lambda per M dari B. Ini W1, B1, dan seterusnya sama. Di sini juga sama. Artinya apa? Artinya ketika kita hitung W yang baru adalah W yang lama, dikurangi dengan ini yang dari backpropagasi kemarin, tapi W yang lama ini juga dikurangi dengan satu angka tertentu. Jadi misalnya kalau lambda kita 0,01, maka walaupun gradiennya ini 0, W-nya sudah akan menurun. Dengan kata lain, kita menekan W supaya sekecil mungkin. Ketika kita menekan W sekecil mungkin, maka sama saja kita memaksa beberapa node untuk mati, untuk tidak berfungsi, sehingga proses regularisasi itu akan terjadi. Nah, saya akan demokan di dalam dengan menggunakan simulator tadi bagaimana terjadinya kasus overfit, underfit, dan bagaimana efek dari regularisasi. Nah, Anda lihat di sini, ini saya mulai dengan kasus overfit dulu ya. Jadi saya pakai relu 0,3 dan saya sengaja membuat node-nya banyak sekali. Nah, ini kasus ini sebenarnya ini cukup dibagi atas 4 saja begini. Ini harusnya daerah biru, ini daerah biru, ini daerah orange, daerah orange. Ada beberapa noise. Tapi kita lihat, ini karena node-nya terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya overfit. Coba saya trainingkan. Ya, ini seharusnya kondisi yang bagus. Tapi karena banyak node, maka training ini akan berlangsung terus, akan memaksakan diri untuk jadi overfit. Anda lihat, dia akan memaksakan supaya yang di sini juga jadi orange. Oke, saya stop saja. Anda lihat case-nya di sini. Training loss atau cost, ya, loss atau cost sama saja ya, karena cost itu jumlah dari loss. Training 0,04, jadi 4%, tapi begitu dites 16%. Ada perbedaan yang sangat besar antara training dan error waktu training dan error waktu tes. Ini mengindikasi kasusnya adalah kasus overfit. Nah, bagaimana kita menghindari kasus overfit ini supaya tidak terjadi? Tadi saya katakan bahwa kita menggunakan regularisasi. Misalnya saya memilih regularisasi L2. Katakanlah saya memilih 0,03. Itu lambdanya ya, kalau tadi di rumus tadi. Coba saya training lagi. Anda lihat di sini, training loss dan test loss tidak terlalu berbeda jauh. Dan Anda lihat kalau tadi test loss bisa 16%, sekarang lebih baik 12%. Artinya neural network ini setelah kita training, kita pakai, dia akan berperformance-nya dia lebih baik daripada kasus yang tadi. Kasus yang tadi waktu training kelihatan kecil sekali, tapi waktu tes jelek. Waktu dipakai sesungguhnya jelek. Kalau sekarang lebih baik, begitu ya. Oke, sekarang bagaimana kasusnya kalau kita underfit? Underfit saya menghilangkan node, katakanlah saya menghilangkan node seperti itu. Saya cuma memakai satu node, tanpa regularisasi tentunya, karena underfit penyelesaiannya bukan regularisasi. Ini kondisi underfit. Anda lihat, errornya hampir sama 0,5 dan 0,4, tapi sangat besar. Kalau katakanlah saya tambah satu hidden layer begitu, Anda lihat errornya waktu training dan waktu tes sama. Tidak terlalu beda jauh, tapi terlalu besar. Maka ini kasusnya adalah kasus underfit atau kita kekurangan node. Jadi seperti itu, dan itulah guna regularisasi. Nah, kita tidak akan belajar, di sini saya tidak akan mengajarkan tentang bagaimana kita memprogram secara detail dari regularisasi. Karena proses ini akan sangat rumit, sehingga nanti dalam program kita akan memakai library dari Keras dan dari TensorFlow untuk menerapkan ini. Tapi yang penting Anda mengerti prinsip dari regularisasi adalah untuk menghindari terjadinya overfitting. Oke, kita sudah belajar tentang regularisasi. Bagaimana itu bisa menolong kita untuk menghindari overfitting. Jadi Anda bisa membedakan kapan case itu terjadi underfit, kita tambahkan node.
Kalau terjadi overfit, maka kita menggunakan regularisasi. Dan ada regularisasi L1 dan L2. Pada umumnya orang memakai regularisasi L2. Nah, selain regularisasi L2 yang sering dipakai, ada teknik-teknik regularisasi yang lain. Salah satu yang juga sering dipakai adalah dropout. Dropout itu adalah mekanisme untuk secara random memilih node-node yang dimatikan. Jadi ada prosedur untuk random mematikan node. Setiap training, node matikan secara bergantian. Itu namanya dropout. Kita bisa memilih misalnya 20% dropout, maka ada 20% node yang akan dimatikan secara bergantian. Itu teknik lain. Saya tidak ajarkan di sini, tapi Anda tahu bahwa ada juga regularisasi dengan metode dropout. Prinsipnya sama. Kita ingin mengurangi jumlah node karena terjadi overfitting.